Selamat pagi Bapak Ibu saudara sekalian. Mari kita datang pada Tuhan. Mari hidup kita serahkan bagi Dia pagi hari ini. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku. Aku ingin selalu hidup bagi Yesus, Tuhanku. Aku berserah kepada Yesus, tubuh dan jiwa. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku. Aku ingin selalu hidup bagi Yesus, Tuhan. Aku berserah. Kakinya ku bersujud, berserah kepada Yesus, di kakinya ku sujud. Nikmat dunia ku tinggalkan, Tuhan terimalah. Katakan
berserah kepada Yesus, di kakinya ku sujud, nikmat dunia ku tinggalkan, Tuhan terimalah. Mari katakan, aku berserah. Jemaat saja katakan, aku berserah. Katakan, angkat tangan kita. Terima kasih Yesus. Pada Yesus, pada Yesus, Juru Selamat. Mari angkat hatimu, katakan, aku berserah. Aku berserah. Aku berserah pada Yesus, pada Yesus, Juru Selamat. Aku berserah.
Kedua tangan kita angkat kepada Tuhan. Kiralah bakaya Jesus. Aku berserah. Segenap hati katakan, aku berserah, aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Terima kasih buat jaminan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Ketika kami menyerahkan hidup kami, segala perkara dalam hidup kami di dalam tangan Tuhan. Engkau Allah yang membela kami. Engkau Allah yang menuntun kami. Allah yang akan menolong hidup kami. Tangan-Mu tidak pernah melepaskannya. Engkau memegang segala situasi hidup kami. Engkau tidak pernah mengizinkan penderitaan tanpa seizin-Mu Tuhan. Tapi Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang luar biasa. Sekalipun kami tidak melihat dengan kasat mata, tapi kami percaya Tuhan memegang hidup kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus semua yang percaya katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Berapa banyak Bapak Ibu Saudara pagi hari ini diberkati Tuhan, bisa lambaikan tangan saudara, haleluya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan, haleluya. Kita akan memuji-muji nama Tuhan, langit dan bumi, pujilah Tuhan. Terima kasih Yesus. Tuhan, sebabnya ciptaan semuanya, keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapan. Katakan langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebabnya ciptaan semuanya, keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapan. Katakan ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Katakan langit dan bumi, pujilah Tuhan. Amin. Sebab Dia ciptakan semuanya, keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapan. Katakan ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Raja. Katakan haleluya, haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Katakan langit dan bumi, pujilah Tuhan. Yes. Sebab Dia ciptakan semuanya, keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Katakan ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya,
ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Come on. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan. Semuanya ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan. Mari angkat tangan, katakan haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya, amin. Yes. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Amin. Siapa yang berkata pagi hari ini bahwa Tuhanku ajaib? Bisa lambaikan tangan saudara. Siapa yang merasakan bahwa Yesus ajaib? Amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Woo. Haleluya. Oh, oh. Mari katakan, Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Oh, 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 oh. Yesus ajaib, katakan Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selama. Katakan Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib. Katakan Yesus ajaib, Yesus ajaib, amin. Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selama. Tak berubah, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku, sekali lagi katakan Yesus ajaib. Come on. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selama. Katakan tak berubah, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Yesusku ajaib bagiku. Katakan Yesusku ajaib, Yesusku ajaib bagiku. Haleluya. Ya Allah yang ajaib, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kasih-Nya luar biasa dalam hidup saudara dan saya. Siapa yang merasakan kasih Tuhan selalu baru, selalu hidup dalam hidup saudara. Bisa lambaikan tangan saudara, haleluya. Lagu ini baru buat kita, tapi ini sangat memberkati dalam kehidupan saya.
Terima kasih Yesus. Kasih setiamu Tuhan. Kasih setiamu Tuhan, lebih dari hidupku. Jalan-jalanmu ya Tuhan, berbaik bagiku. Dari semua yang kau katakan, tiada dusta ku temui. Dari semua yang kau janjikan, tiada yang tak terpenuhi. Andaikan ku harus memilih, tetap hatiku padamu, tak satu pun dapat menggantikanmu. Hanya kau yang berarti bagiku, lebih dari semua yang kau ada. Kaulah segalanya bagiku, tak ingin ku terpaling darimu. Hanya kau akan menyembahmu Tuhan. Katakan kasih setiamu Tuhan. Kasih setiamu Tuhan, lebih dari hidupku. Jalan-jalanmu Tuhan, jalan-jalanmu ya Tuhan, terbaik bagiku. Dari semua yang ada, dari semua yang kau katakan, tiada dusta ku temui. Amin Tuhan.
Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Engkau satu-satunya penolong kami, Engkau satu-satunya kekasih jiwa kami. Tidak ada satu orang pun, sekalipun situasi berubah, tapi tidak ada satu orang pun yang bisa menggantikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami mau mendengar firman-Mu, mau bekerja di tengah-tengah kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin, amin. Shalom, shalom, haleluya. Selamat pagi, Tuhan memberkati Bapak Ibu saudara sekalian. Ya, kita sudah sampai pada pelajaran Kemah Suci yang ke-12. Ya, kita masuk bab baru yaitu tentang meja roti pertunjukan, ya, atau dikenal meja roti sajian, ya, atau tempat untuk menyajikan roti bagi Tuhan, ya. Ini satu pelajaran yang sangat-sangat luar biasa, ya. Saya harap Bapak Ibu Saudara bisa mengikuti dengan baik walaupun dalam waktu yang sangat singkat, ya. Tidak lebih dari 45 menit, mudah-mudahan bisa diselesaikan. Kalau tidak, ya tolong nanti bulan depan dibawa lagi, kita lanjutkan, ya. Sebab terlalu penting buat Bapak, Ibu, Saudara sekalian, ya. Kita baca dalam Keluaran pasal 25 ayat 23 sampai 30. Keluaran 25 ayat 23 sampai 30 dikatakan, silakan. Lagi, haruslah engkau membuat meja dari kayu penaga. Ya, 2 hasta panjangnya, sehasta lebarnya, dan 1,5 hasta tingginya. Haruslah engkau menyalutnya dengan emas murni dan membuat bingkai emas di sekelilingnya. Haruslah engkau membuat sekelilingnya jalur pinggir yang setapak tangan lebarnya, dan kau buatlah bingkai emas sekeliling jalur pinggirnya itu. ya, Haruslah engkau membuat untuk meja itu 4 gelang emas, dan kau pasanglah gelang-gelang itu di keempat penjurunya pada keempat kakinya. Gelang itu haruslah dekat ke lajur pinggirnya sebagai tempat memasukkan kayu penaga, kayu pengusung, supaya meja itu dapat diangkut. ya, Haruslah engkau membuat kayu pengusung itu dari kayu penaga dan menyalutnya dengan emas, dan dengan itulah meja harus diangkut. Haruslah engkau membuat pinggangnya, cawannya, kendinya, dan pialanya yang dipakai untuk persembahkan curahan. Haruslah engkau membuat semuanya itu dari emas murni, dan haruslah engkau tetap meletakkan roti sajian di atas meja itu di hadapanku. amin. Ya. Dan haruslah engkau tetap meletakkan roti sajian di atas meja itu di hadapanku. Ya. Betapa luar biasanya Allah kita, ya, yang begitu sangat memperhatikan segala sesuatu, ya, bukan untuk kepentingan dia pribadi, tapi adalah untuk kepentingan Bapak Ibu Saudara sekalian, ya. Kita melihat meja, ya, Kemah Suci itu dalam ruangan suci itu ada 3 hal, ya. Ada 3 alat yang harus kita ketahui, yaitu yang pertama meja roti pertunjukan, ya. Kedua pelita emas, dan ketiga adalah mezbah dupa.
ya. Dan di sini ada tirai, ya. Tirai. Haleluya. Nanti kalau kita masuk pelajaran tirai ini dahsyat, ya. Nah, hari ini kita akan melihat apa itu meja roti pertunjukan. Nah, inilah meja roti pertunjukan. Betapa telitinya Allah menyuruh Musa untuk membuat meja ini. Ya, kalau sekarang kita gambarkan saja meja ini berapa kilo, ya, meja terjemahan suci kita kiloan berapa beratnya, ya, kita nggak tahu meja ini berapa kilo, ya, tapi yang penting bahwa di atas meja ini ada 6 tumpuk, ya, ini 6, ini 6, ya. 6 tumpuk roti yang disajikan bagi Allah, ya. Ada pialanya, ada mangkoknya, ada piringnya, ya. Dan meja ini dibuat sedemikian rupa, kelilingnya dikasih dengan mahkota, ya. Dan seluruhnya dilapisi dengan emas murni. Ini semua Tuhan rencanakan dan ada kayu-kayu pengusungnya, ya. Allah itu kalau menyuruh umatnya pasti, ya, dilengkapi dengan segala-galanya, ya. Tidak seperti kita sekarang, kita kasih roda, ya, supaya bisa didorong, ya. Tapi mereka dulu pakai pengusung, ya, pakai tongkat pengusung. Jadi ada 4 orang yang ditugaskan untuk mengusung daripada meja ini, ya. Alat yang kedua yaitu tentang pelita emas, ya. Nanti kapan kita akan sampai ini, ya. Pelajaran yang sangat luar biasa juga, ya. Pelita emas. Haleluya. Bukan dalamnya dari kayu, tapi semuanya dari emas murni. Berapa kilogram kita enggak tahu, ya. Nah, ada, ya. Nanti kita akan melihat, ya. Pelita emas luar biasa. 1 gram sekarang berapa? Ya, kaupek kira-kira. Ini bukan gram, tapi kiloan emas. Dibuat sedemikian rupa. Kemudian kita melihat alat yang ketiga, yaitu mezbah dupa. Ya, ini juga dari kayu tembaga yang dilapisi semuanya dari emas murni. Ya, bukan emas-emasan 18 karat, enggak. Tapi emas murni. Harganya berapa? Enggak bisa dihitung. Ya, saudara-saudara, Allah demikian juga membuat saudara dan saya sudah diatur sedemikian rupa. Ya, tidak sembarangan. Tapi Allah mengaturnya itu luar biasa. Nah, sekarang kita melihat bagaimana tentang meja roti pertunjukan ini. Ya, terjemahan lain meja roti sajian. Tempat untuk menyajikan roti. Bagi siapa? Bagi saudara dan saya. Bagi Allah. Luar biasa. Kita melihat terlebih dahulu arti roti ini secara rohani. Ya, roti itu yang pertama adalah firman
Allah. Yaitu makanan bagi jiwa, saudara dan saya. Itu roti yang pertama. Ya, makanan. Makanan apa? Firman Allah. Makanan rohani bagi jiwa, saudara dan saya. Manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Ya, tubuh saudara perlu makanan, roti, nasi, buah, macam-macam. Ya, tapi jiwa kita itu juga perlu ya diisi dengan makanan-makanan rohani, yaitu firman Allah. Oh haleluya, pujian itu tadi untuk menyembah kepada Tuhan. Kita perlu menyembah kepada Tuhan. Sebab tidak ada orang yang lebih besar daripada Tuhan. Ya. Jadi roti itu adalah makanan bagi jiwa, saudara dan saya. Lalu arti roti yang kedua adalah sebagai perjamuan suci. Nanti sore ada perjamuan suci. Bagi Bapak Ibu yang masih yang ingin double porsi, ya, mana double porsi, silahkan datang, ya, saudara-saudara. Lalu meja ini apa toh artinya? Ya, kalau meja ini adalah tempat perjamuan suci. Kemudian meja, masing-masing saudara di rumah ada meja makan, tempat untuk meletakkan makanan-makanan yang akan disajikan. Ya, tapi meja yang dimaksud meja di sini adalah meja roti pertunjukan. Ya, tempatnya apa? Ya, yaitu hati kita ini loh. Ya, meja hati manusia. Haleluya. Tiap-tiap orang punya meja hati masing-masing. Untuk apa? Untuk meletakkan firman Allah. Untuk masukkan firman Allah. Untuk hidup dengan perjamuan suci. Saudara-saudara, roti sebagai firman Tuhan ini adalah makanan bagi jiwa kita. Ulangan 8 ayat yang ketiga dikatakan, jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, dan memberi engkau makan ya, mana yang tidak kau kenal, ya, dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, ya, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, ya, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Iya, manusia hidup bukan dari roti yang biasanya, tapi manusia hidup dari firman Allah. Dan firman Allah inilah yang memberi kepuasan. Firman Allah inilah yang mengenyangkan bagi jiwa saudara sekalian. Matius 4 ayat yang keempat, ayat yang biasa kita dengar dikatakan, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja. Manusia hidup bukan dari makanan, bukan dari nasi, bukan dari roti yang biasa, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Haleluya. Tetapi adalah firman yang keluar
dari mulutnya Allah. Saya dan hamba-hamba Tuhan yang lain itu cuma menyalurkan pipa untuk menyalurkan firman Allah. Tapi inilah firman Allah, jutaan ayat-ayat. Saudara-saudara belajar dari firman Allah ini. Ya, kalau kerohanian kita hidup berapi-api, mau kuat, ya, sehat, tumbuh, perlu firman Allah. Hargailah dan junjunglah lebih tinggi dari makanan yang biasa. Makanan yang biasa, maaf, masuk ke mulut, diolah di perut, di pencernaan, di lambung, keluar ke WC, ke belakang. Ya. Tapi kalau makanan rohani, firman Allah itu diolah sedemikian rupa, ya, akan menjadi kekuatan yang luar biasa. Saudara-saudara, inilah makanan yang sangat luar biasa. Jadi harus apa bagi kita? Tugas kita untuk mengadakan waktu. Ya, hari ini ya memang tidak biasa seperti tahun lalu penuh. Ya, tapi biasanya cukup banyak. Tapi hari ini kenapa kok kosong sedikit? Keluar kota, kia-kia. Ya, apa enggak boleh kia-kia? Jalan-jalan, kan pandemi sudah hampir selesai. Iya, boleh. Tapi minggu itu harinya Tuhan. Ya, kia-kia kemarin Rebu, Kamis, Jumat, Sabtu cukup. Ya, Sabtu harus kembali. Untuk Minggu bukan nonton saya, bukan nonton WL Singer, ya, tapi untuk diisi dengan firman Allah. Ini yang benar, ya. Bukan tidak boleh jalan-jalan, boleh. Kalau hari libur boleh, tapi tetap harus bersekutu dengan Tuhan, ya. Harus ada firman yang masuk dalam hati kita. Kalau firman ini masuk, jiwa kita jadi kuat. Tidak mudah diterkam oleh dosa. Kalau sudah diterkam oleh dosa, akhirnya apa? Mundur. Ya, saudara-saudara, ini sangat berbahaya. Jangan bercintakan dunia. Jangan bercintakan perut. Ya, perut boleh diisi. Tapi jiwa, roh kita harus diisi dengan firman Tuhan. Roti atau zaman dulu disebut mana. Ini yang mencukupi kebutuhan kita sehari-hari. Roti yang hidup. Itulah firman Allah. Tolong gambarnya di Israel, perjalanan bangsa Israel itu mencari mana, ya. Oh tidak, ya ada mana, roti yang ajaib, ya. Bangsa Israel enggak begitu jelas, ya. Dalam perjalanan dari Mesir ke Kanaan itu tidak bawa apa-apa, ya. Kalau Tuhan perintahkan berhenti, ya berhenti nanam tanaman. Lalu berapa bulan dipanen, dimakan. Tapi kalau tidak, mereka tidak ada makanan.
Lalu bagaimana makannya? Yaitu tiap-tiap pagi Tuhan kirim yang namanya mana. Mana, yaitu roti yang ajaib. Ya, roti yang dari sorga turun. Butir-butir putih. Tiap-tiap pagi diambil untuk makan orang-orang Israel. Ya. Nah, saudara-saudara, itu makanan jasmani. Manusia perlu makanan jasmani, tapi juga perlu makanan rohani. Ya, penting sekali. Lalu yang kedua, roti sebagai perjamuan suci. Ya, tadi malam saya ingin supaya pagi hari ini ada perjamuan suci. Ya, tapi ya sudah, nanti kacau. Ya, nanti minggu depan pagi kita menikmati perjamuan suci. Ya. Yohanes 6 ayat 48-58 terlalu panjang. Nanti saudara baca di rumah. Kita baca Kisah 2 ayat 41 sampai 42 saja. Roti perjamuan suci. Silahkan. Orang-orang yang menerima perkataannya itu Ya. memberi diri dibaptis. Dan Ya. pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Ya. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul Ya. dan dalam persekutuan. Ya. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Iya. Mereka selalu berkumpul orang-orang Israel. Saudara-saudara, mereka perlu roti ini. Ya. Tiap-tiap hari. Mereka memecahkan roti. Ya. Roti firman Allah dan juga roti perjamuan suci. Yaitu tubuh dan darah Tuhan. Inilah makanan yang betul. Makanan yang sungguh-sungguh. Nanti sore kalau bisa datang. Nikmati makanan rohani ini. Ya, tidak kebetulan kalau kita akan mendengar meja roti pertunjukan. Ya, faedahnya apa? Saudara-saudara, faedah perjamuan suci itu terlalu banyak, terlalu limpah buat saudara dan saya. Gereja mula-mula didahului dengan perjamuan suci. Mereka tiap-tiap hari memecahkan roti firman Allah dan perjamuan suci. Mengingatkan apa? Akan tubuh Kristus dan darah Kristus. Untuk siapa? Untuk saudara dan saya. Sebab itu orang-orang zaman dulu jadi kuat, jadi penuh dengan Roh Kudus. Karena tiap-tiap hari mereka makan dan minum dari perjamuan suci. Oh, haleluya. Mereka bertekun, mereka sehati, sepikir untuk menikmati perjamuan suci itu. Haleluya. Bagaimana dengan saudara dan saya? Penting sekali. Ya. Meja, sekarang kita berbicara, kalau saya lanjutkan terlalu lama, ya. Saya majukan tentang meja. Roti itu diletakkan di atas meja. Jadi meja itu tempat untuk meletakkan roti, yaitu firman Allah. Di atas meja.
Meja apa yang dimaksudkan? Yaitu meja hati kita ini loh. Amsal Soleman 7 ayat 1 sampai 3 dikatakan, Hai anakku, berpeganglah pada perkataanku, ya, dan simpanlah perintahku dalam hatimu. ya, Berpeganglah pada perintahku, dan engkau akan hidup. Simpanlah ajaranku seperti biji matamu. ya, Tambatkanlah semuanya itu pada jarimu, ya, dan tulislah itu pada loh hatimu. ya. Tuliskanlah itu pada loh hatimu. Tuliskanlah itu pada meja hati kita ini loh. Ya, hati ini meja. Tempat apa? Tempat firman Allah. Haleluya. Roti sajian tadi 6 tumpuk, 6 tumpuk. Itu berarti 66. Alkitab kita ini terdiri dari 66. Perjanjian lama, perjanjian baru, kalau dijumlah itu 66 Alkitab, 66 buku, 66 judul. Ya, begitu juga roti di atas meja pertunjukan itu adalah 66. Oh haleluya, bukan main-main. Tapi ini memang aturan dari firman Allah. Luar biasa. Meja itu disalut dengan emas. Ini menunjukkan hati yang suci. Yang dipenuhi dengan firman Allah dan Roh Kudus. Hati saudara suci. Harus dipenuhi dengan firman Allah dan yang Roh Kudus. Jangan setiap hari yang dibicarakan perkara-perkara yang kotor. Ya, hati meja ini harus dibersihkan. Tidak boleh kata-kata kotor. Ya, kata-kata yang menyakitkan hati orang lain. Gak boleh. Periksa. Pagi hari ini periksa. Perkataan kita harus perkataan yang benar. Jangan sampai menyakiti hatinya orang lain. Ingat. Maka perkataanmu telah ku taruh dalam hatiku, supaya jangan aku berdosa padamu. Ingat, hati jiwa ini hanya untuk Roh Kudus. Hanya untuk firman Allah. Tidak untuk yang lain. Mata hati ini harus disucikan. Kalau enggak, meja ini akan jadi kotor. Ya, dalam buku yang saya tulis, saya katakan pendeta tanpa HP. Itu memang betul. Apalagi gaget. Saya enggak anti, enggak. Ya, tapi maaf yang pertama, saya tidak mau direpotkan dengan perkara-perkara itu. Ya, sebab kalau sudah perkara itu terus, yang dilihat bukan ini loh. Ya, aksinya kalau di gereja pakai gaget. Ya, tahu, ngerti, gaget. Ya, tapi bukan firman yang ada di dalam gaget. Ayo jujur, yang dilihat apa? Kalau Pak Markus, kalau hamba-hamba Tuhan yang lain bicara, yang dilihat gagetnya
Ya, tapi bukan firman-Nya. Terus terang saya bilang, banyak itu terjadi. Apalagi di rumah, perkara-perkara yang najis harus dibuang. Tidak boleh dibuang. Bukan gadgetnya yang dibuang, enggak. Tapi perkara-perkara yang najis harus dibuang. Kalau enggak, ini dosa yang besar. Ya, dosa yang besar. Meja itu hanya untuk sajian, untuk firman Allah. Bukan untuk yang porno, bukan untuk kata-kata yang tidak baik, kata-kata yang tidak sopan. Kadang-kadang saya ditunjuki Grace, coba dilihat ini. Ngomongnya sudah tidak benar. Ya, kata-katanya kotor, kata-katanya kasar. Ini bukan anak Tuhan. Yesaya 28 ayat yang ke-8 dikatakan, Yesaya 28 ayat 8, Sungguh segala meja penuh dengan muntah, Iya. kotoran, sehingga tidak ada tempat yang bersih lagi. Iya. Jangan ada meja hati kita yang penuh dengan tumpahan. Tumpahan. Gak boleh. Meja hati ini harus bersih. Bersih. Tidak ada tumpahan. Tidak ada barang yang kotor. Nanti pelajaran yang akan datang kita lihat. Ya, ada meja. Kalau saudara punya meja di rumah, lalu di atas meja makan itu, mestinya mangkok atau apa itu namanya? Yang besar. Apa? Tempat sop itu loh, apa namanya? Hah? Bukan. Baskom, ya bagus, makasih. Ya, kalau baskomnya emas, paling tidak baskomnya kaca, ciami. Sopnya kelihatan, waduh, menarik. Ya, bagus. Tapi maaf, kalau pespot yang diletakkan di meja makan, siapa mau makan? Sekalipun sop yang paling enak, ya, sop apa namanya? Ya, sop, ya, aduh ini lupa lagi. Ya. Sop yang paling enak. Tapi kalau ditaruh di pespotnya anak kecil zaman dulu. Ayo, siapa yang mau makan? Tidak ada yang mau makan. Ya. Sebab itu makanan rohani meja ini harus menjadi tempat yang suci bagi hidup saudara dan saya. Bukan perkara-perkara yang najis. Bukan kata-kata yang kotor. Bukan kata-kata yang kasar. Bukan tempat dosa. Bukan tempat kebohongan. Hati. Meja ini harus disucikan. Ya, di situ ada piringnya, bokornya, kendinya, mangkoknya, dan roti itu sendiri. Saudara bisa lihat nanti. Ya, ada meja yang suci dan ada meja yang najis. Yohanes 8 ayat 37 dikatakan, Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham. ya, Tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku
karena firman-Ku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Iya. Waktu Yesus berkhotbah, sebagian orang mendengar dan masukkan ke dalam hatinya. Tapi sebagian orang tidak bisa menerimanya. Mereka katakan, opo to sing diomong nitu apa? Ya, sebagian orang tidak bisa menerima. Hati-hati. Ini meja hatinya sudah kotor. Perkataan-perkataannya kotor. Najis. Tidak ada lagi tempat untuk firman Tuhan. Selalu yang diterima itu yang jelek. Hati-hati. Ya. Setiap firman yang saudara terima, itu harus kita masukkan ke dalam hati kita. Saudara-saudara, jangan perkara-perkara yang kotor terus. Saya dengar beberapa orang saling memaki satu dengan yang lain. Stop. Hari ini stop. Beberapa tahun yang lalu, ya saya dengar hamba-hamba Tuhan saling maki satu dengan yang lain. Itu bukan hamba Tuhan yang benar. Ada hamba Tuhan dari kota dekat kita keliru. Maaf, masukkan barang porno. Waduh, diprotes sama hamba-hamba Tuhan kita. Ini gimana? Oh ya, sorry ya, saya keliru. Loh, kok keliru? Hati-hati. Ya, hamba Tuhan masukkan barang yang porno. Pelayan-pelayan Tuhan harus hati-hati. Dibuang. Pikirannya dibuang. Dibuang. Jangan begitu. Itu manusia yang bobrok. Hamba Tuhan yang bobrok. Ya. Lalu juga ada hamba Tuhan, maaf, viral. Berapa bulan, ya 1 tahun yang lalu. Katakan palsu dan lain sebagainya. Buat apa? Kita ini anak-anak Tuhan. Ya. Orang lain yang lihat, oh bertepuk tangan tiba wong Kristen itu begitu. Ya. Ini yang tidak boleh. Kata-kata yang kotor, kata-kata yang keliru harus dibuang. Saudara-saudara, mengapa banyak orang yang tidak bisa menerima firman Allah? Padahal murid-murid, sebab hatinya tidak lagi suci. Meja hatinya kotor. Gak bisa lagi menerima firman Allah. Yang ada yang jelek-jelek. Yang ada yang kotor. Itu harus dibuang. Haleluya. Ingat, meja makan bukan untuk tempat spot. Bukan untuk tempat yang kotor, tapi meja makan, meja hati saudara, untuk tempat yang suci. Oh haleluya, setiap firman Allah menjadi renungan, menjadi sajian, menjadi makanan yang sangat bergizi buat saudara dan saya. Kalau meja hati kita disucikan, hidup kita akan heran-heran. Hidup kita akan begitu luar biasa, menjadi menarik. Saudara buka kitab Kejadian, dibuka menarik. Oh, ini pertama-tama Tuhan menciptakan manusia dan seterusnya dan seterusnya. Buka lagi kitab Ayub. Menjadi indah. Orang yang dicobai.
Tuhan izinkan Ayub. Oh, luar biasa. Kelihatannya Tuhan itu kejam. Tapi saya katakan tidak. Tuhan tidak pernah kejam. Loh, tapi kenapa Ayub begitu dicobai? Tuhan izinkan. Itu seizin Tuhan. Galatia dibuka. Menjadi sangat menarik. Wahyu dibuka. Menjadi luar biasa. Mengingatkan saudara dan saya. Untuk satu kali akan naik ke surga. Tapi orang yang tidak senang. Kadang-kadang buka Alkitab. Mestinya buka Maleakhi pasal 3. Menjadi berkat. Tapi kadang-kadang orang tidak senang. Tidak mau terima. Apa itu? Hanya mengkayakan gereja. Saudara-saudara, kalau kita mengerti firman yang benar, mana itu menjadi satu hal yang luar biasa. Kalau kita mendengar ini, periksa hati kita, sucikan hati kita, supaya kita hidup benar di hadapan Allah. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak hadap hadiratmu. Tubuh jiwa rohku ku sucikan. Sucikan dan kuduskan hati ini. Amin. Untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku ku serahkan padamu. Roti. Haleluya. Yang terakhir. Berapa menit? Selama 40 tahun. Bangsa Israel jalani di padang gurun. Yang dimakan setiap pagi yang roti mana itu. Gak ada yang lain. Memang sebagian katakan Musa. Bosan roti ini. 40 tahun. Saudara-saudara. Tapi sebagian katakan terima kasih Tuhan. Aku boleh hidup karena roti ini Tuhan. Roti yang hidup. Mana yang daripada Engkau. Haleluya. Yang terakhir. Tuhan Yesus itulah roti yang hidup. Bagaimana cara pembuatan roti ini? Saudara-saudara, dari gandum yang ditumbuk, gandum yang diolah, dibakar menjadi roti, menjadi makanan bagi saudara dan saya. Pembuatan roti ini tidak sembarangan. Firman Allah ini dibuat, dicatat, kita catat, kita edarkan. Supaya saudara jangan nanti dibuang, dikasihkan anak-anak. Tapi simpan dalam loh hati kita. Beberapa orang tahun yang lalu saya tanya, beberapa majelis terus terang, saya mau ngajikan lagi. Firman Allah ini sudah 9 tahun. Sebab yang lama-lama sudah tahu. Tapi yang baru-baru belum mengerti. Lalu saya tanya, saya pinjam yang lama
berapa tahun yang lalu, 9 tahun yang lalu. Siapa yang masih punya? Aduh, sudah enggak ada, sudah dibuang. Loh, saya mencobai. Ya, sudah enggak ada. Tapi ada satu orang saya masih punya lengkap. Lengkap 36 pelajaran lengkap. Disimpan, dimasukkan ke dalam almarinya. Saudara-saudara, kalau saudara terima ini, jangan hanya dibuang, tapi pelajari lagi di dalamnya. Saya cuma singkat saja, terlalu singkat. Tapi biar meja hati kita ini menunjukkan hati yang suci. Hati yang dipenuhi dengan firman Allah. Haleluya. Jangan dibuat kotor. Jangan dibuat najis. Jangan. Tapi buang segala perkara yang tidak baik dibuang. Supaya diisi dengan perkara-perkara yang baik. Yesus itulah roti. Tapi roti yang hidup. Yang turun dari sorga. Pertama cuma gandum. Secara jasmani gandum yang diolah. Gandum pun akan bermacam-macam. Kalau saudara keliling ke kota Semarang, keliling ke kota yang besar, atau ke Pekalongan saja. Berapa puluh toko roti. Berapa puluh pembuat roti. Saudara makan, biasa. Saudara makan lagi, ini lebih enak. Lalu makan lagi, ini yang paling enak. Saya tanya sama orangnya, kenapa ada roti yang kurang enak, ada roti yang enak, dan ada roti yang paling enak. Ada satu toko roti yang saya tanya. Oh iya, pegawainya jawab, ini tepungnya lain Pak. Ini tepungnya dari Indonesia, ini tepungnya dari sana, ini tepungnya dari sana. Oh, dari tepungnya, dari gandumnya. Roti firman Allah, itu adalah gandum yang terbaik, bukan jelai. Kalau jelai itu murah, ya, tapi gandum yang terbaik itu mahal harganya. Firman Allah itulah roti yang hidup, yang diberikan kepada saudara dan saya. Sebab itu terima dengan baik. Roti firman Allah itulah yang menghidupkan saudara, yang memberi pengertian, yang membangkitkan orang. Roti firman Allah, itulah kekuatan bagi saudara dan saya. Terima dengan baik. Juga pagi hari ini, saudara dan saya, nanti sore yang masih belum puas, nikmati ada perjamuan suci. Supaya masuk dalam hati kita. Jangan ada lagi perkataan yang kotor. Jangan ada lagi hati yang kotor. Hati yang sembarangan. Saudara-saudara, berapa banyak hati kita mendukakan Roh Kudus. Waktu Ananias memberikan persembahannya, dia katakan inilah sepenuh apa yang saya jual. Mati seketika. Safira istrinya ditanya, apakah ini sepenuh yang engkau jual? Iya. Rasul mati. Kita bisa membohongi manusia. Kita bisa membohongi hamba-hamba Tuhan. Tapi enggak bisa membohongi Roh Kudus.
Tidak bisa membohongi Roh Kudus. Beberapa minggu yang lalu, beberapa hari kemarin, saya bincang-bincang dengan satu penasehat. Saya katakan bagus. Ya, tapi tidak sepenuhnya jemaat melakukan itu. Dan kalau toh melakukan, itu hanya seberapa persen. Tapi ada 3-4 orang yang melakukannya. Saya lihat hidupnya jadi indah. Semuanya jadi indah. Tidak kaya raya, enggak. Sederhana. Bahkan ada yang penjual kue. Ada yang pembantu rumah tangga. Ada yang jualan eceran. Tapi hatinya luar biasa. Hatinya penuh dengan firman Allah. Masuk. Jadi roti yang hidup. Tuhan Yesus itulah roti yang hidup. Jangan main-main dengan Tuhan. Jangan main-main dengan firman Allah. Inilah firman Allah. Untuk siapa? Untuk saudara dan saya. Kalau kita jujur, luar biasa. Beberapa pegawai, mereka jujur mengembalikan miliknya Tuhan. Hampir sama dengan konglomerat. Mana yang salah? Saudara-saudara, periksa hati kita. Supaya kita disucikan dari segala perkara yang tidak baik. Sucikan dan kuduskan hati ini. Para song leader singer, pemain musik, yuk. Satukan hati kita. Sambil jemaat periksa diri. Semua periksa hati kita. Apakah kita kedapatan suci di hadapan Tuhan? Ataukah kita kedapatan bohong di hadapan Tuhan? Hanya Tuhan yang Maha Tahu. Sucikan dan kuduskan hati ini. Kita bangkit berdiri bersama. Untuk layak menghadap hadirat-Mu. Amin. Tubuh jiwa rohku kuserahkan padamu. Ku menyembah-Mu. Tinggikan nama-Mu ya Tuhan. Mulialah nama-Mu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku. Besar kuasa-Mu. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku. Besar kuasa-Mu. Beberapa menit periksa meja hati saudara. Saudara bisa bohong terhadap manusia. Saudara bisa bohong terhadap hamba-hamba Tuhan. Tapi kita nggak bisa bohong terhadap Roh Kudus. Roh Kudus, roh yang suci, roh yang luar biasa. Bagaimana meja hati saudara? Bagaimana pagi hari ini sucikan, bertobat. Kita nyanyi sekali lagi. Nanti Ibu Bim Yuwono akan berdoa. Sucikan dan kuduskan hati ini. Amin. Untuk layak menghadap hadirat-Mu. Amin. Tubuh jiwa rohku kuserahkan padamu. Ku menyembah-Mu.
surga. Pagi hari ini Makasih. kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan. Makasih, Kembali kami Roh boleh Kudus. diingatkan kembali oleh firman-Mu ya Makasih. Bapa. Biarlah Tuhan kami boleh menjadi Tuhan, mempunyai hati yang seperti Engkau ya Bapa. Jadikan kami Tuhan anak-anak-Mu yang selalu Tuhan hidup benar, hidup kudus di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada pagi hari ini. Kau berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terus Tuhan Kau pakai untuk melayani domba-domba-Mu di tempat ini ya Bapa. Bahkan terus Tuhan Kau beri urapan pewahyuan yang dari sorga Bapa. Sehingga mampu menyangkapkan rahasia-rahasia firman-Mu Tuhan. Sehingga firman yang kami dengar pada pagi hari ini Tuhan, bolehlah menjadi rema di hati kami masing-masing. Dan kami boleh melakukannya. Terima kasih Bapa buat firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan doa kami. Haleluya. Amin. Kami memujikan besar-Mu. Ajaib Tuhan. Pagi ini kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, bahwa Engkau telah mengajar kami dengan firman-Mu yang ajaib, supaya roti itu benar-benar menjadi makanan rohani dalam hidup kami. Bahkan meja hati kami adalah meja yang bersih, meja yang suci, meja yang kudus untuk meletakkan roti itu. Sehingga firman Tuhan boleh berkarya lewat hati kami, sehingga apa saja yang kami lakukan, baik perkataan kami, baik perbuatan kami, baik keinginan hati kami, baik pikiran kami, adalah pikiran yang datang daripada Kristus Yesus. Sehingga kami boleh dikuduskan, kami boleh hidup menjadi orang yang baru, bahkan kami boleh menjadi orang yang menjadi serupa segambar dengan Kristus. Terima kasih Aba, terima kasih Bapa buat pengajaran firman-Mu pagi ini. Tanamkan dalam hati kami, supaya kami diubahkan, supaya kami berubah, supaya kami melakukan semua perintah-perintah, hukum-hukum dan pengajaran firman-Mu di sepanjang hidup kami. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Aba. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa bagi umat-Mu yang sakit, yang ada dimanapun juga Tuhan. Baik yang ada di rumah, baik yang ada di rumah sakit, dan ada dimanapun Tuhan. Jamah dengan kuasa bilur-Mu, dan jadilah sehat, jadilah sembuh di dalam nama Yesus Tuhan. Ketika mereka semua disembuhkan, bawa mereka semua untuk kembali ke tempat rumah-Mu yang kudus ini, bersama-sama memuji, menyembah dan memuliakan Tuhan di sepanjang hidupnya. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa bagi semua umat-Mu yang hadir pagi ini. Segala persembahan yang telah diberikan, baik persembahan perpuluhan, kolekte, persembahan tantangan, apapun juga Tuhan, kembalikan dengan berlipat-lipat kali ganda dalam hidup kami masing-masing. Terima kasih Bapa. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau dengan hidup yang kudus. Diberkatilah engkau dengan hidup melakukan firman Tuhan. Diberkatilah engkau menjadi serupa, segambar dengan Kristus dalam hidup ini. Sebab engkau diangkat menjadi kepala bukan ekor. Engkau terus akan naik bersama Yesus Tuhan. Melakukan perkara-perkara yang besar dan ajaib. Mulai saat ini sampai Yesus datang yang kedua kalinya. Semua yang percaya dan diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Kiranya